wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di sini ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sumber historis tandai 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua, sumber sosiologis. Adanya oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Dan yang kedua, gejolak dalam masyarakat akibat munculnya kebencian sosial budaya atau konflik antar suku. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang pertama, amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Ketiga, desentralisasi dan hubungannya adil antara pusat dan daerah. Keempat, kebebasan pers. Kelima, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dari sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik ini terbentuklah menjadi sebuah kewajiban dan hak negara untuk warga negaranya dan warga negara untuk negaranya, seperti itu. Next. Nah, di sini juga ada dinamika dan tantangan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana dinamika dan tantangannya. Gimana sih dinamika dan tantangannya itu? Kalian dapat membaca di bahan ajar yang sudah saya berikan. Di sana ada perundang-undangan, dinamika yang dilakukan pemerintah dari kemerdekaan hingga saat ini. Bagaimana perancangan suatu undang-undang untuk dapat bisa memberikan hak-hak warga negaranya dan memberikan kewajiban-kewajiban negara untuk warga negaranya, dan warga negara pun sebaliknya dapat memberikan kontribusi atau bisa menjalankan kewajiban dan hak mereka menjadi warga negara, seperti itu. Jadi, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara ini, yang pertama, kita sebagai warga negara itu berhak dan berkewajiban untuk memilih agama kita mau menganut agama apa. Hak negara untuk membebaskan warga negaranya untuk menganut agama yang warga negaranya yakini. Contohnya saya beragama Islam, saya berhak untuk memilih agama saya menganut Islam. Negara juga tidak memaksakan kita untuk menjadi non muslim. Itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa warga negara berhak untuk memilih agamanya masing-masing gitu, dan berkewajiban kita sebagai warga negara pun harus menghargai pilihan-pilihan warga negara atau pilihan-pilihan orang lain menganut atau meyakini agama tertentu di luar agama kita, seperti itu. Dan negara pun berkewajiban untuk melindungi semua warga negara yang menganut agama apapun. Seperti contohnya misalkan lagi beribadah, kita berhak untuk dijaga dan diberikan kenyamanan untuk beribadah. Negara pun berkewajiban untuk melindungi kita sebagai warga negaranya. Misalkan sedang Idul Fitri, sholat Idul Fitri dijaga, gitu kan, atau yang Kristen sedang di gereja dijaga, tidak adanya orang-orang yang mengganggu, seperti itu. Nah, yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ini, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan dan budaya.
dan melestarikan budaya. Pendidikan, setiap warga negara itu harus mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat membantu memajukan negaranya, seperti itu. Jadi terlihatlah hak dan kewajiban warga negara dan negara untuk menciptakan pendidikan yang baik agar warga negaranya memiliki pendidikan yang bagus untuk mewujudkan atau memajukan negaranya, seperti itu. Dan yang ketiga, perekonomian dan nasional dan kesejahteraan rakyat. Di sini kita harus tahu hak dan kewajiban negara itu harus dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya, yang dimana kita bisa lihat sendiri ya di sekitaran kita banyak sekali orang-orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan atau bahkan sulit mencari makanan seperti itu. Untuk makan pun susah, lagi untuk bekerja, apalagi dengan keadaan COVID-19 ini kan masyarakat kadang ada yang dipecat, dirumahkan, dan mereka itu bingung untuk mencari pekerjaan lagi. Nah, disinilah kewajiban negara untuk memberikan sebuah kesejahteraan bagi rakyatnya untuk rakyat ini dapat bertahan hidup seperti itu. Karena kalau misalkan tidak diberi kesejahteraan, udah gitu dia susah makan, susah punya tempat tinggal, bagaimana untuk sejahteranya seperti itu. Jadi disinilah bagaimana kita harus mengerti kewajiban dan hak kita sebagai warga negara, dan negara pun harus mengerti bagaimana kewajiban dan hak dia seperti itu. Hak negara ini, kewajibannya seperti apa, kita tuh harus sama-sama mengerti. Karena kadang orang suka mengutamakan haknya dulu, lupa dengan kewajibannya seperti apa. Nah, yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Jadi kita warga negara perlu keamanan, kenyamanan, pertahanan yang kuat, karena apabila kita tidak punya keamanan dan pertahanan yang kuat, kita akan dijajah lagi atau kita akan diserang oleh negara lain gitu. Ataupun kita bisa jadi negara yang terbelakang gitu, yang tidak memiliki pertahanan keamanan. Dan negara pun berhak gitu untuk mendapatkan pembelaan gitu, pembelaan atau perjuangan warga negara untuk memberikan pertahanan agar negara kita ini kuat, seperti itu, tidak terjadi adanya kerusuhan atau ancaman-ancaman dari luar gitu. Apabila warga negaranya sudah kuat, insya Allah negaranya pun akan kuatnya untuk pertahanannya ya, pertahanan nasionalismenya. Karena kalau kita tidak memiliki hal tersebut, kita lupa bagaimana caranya kita menjaga pertahanan negara kita sendiri. Ternyata sudah habis materinya, jadi materi kali ini kita membahas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan hak dan kewajiban negara untuk warga negaranya. Kita jangan lupa memberikan kewajiban-kewajiban kita kepada negara kita dan kewajiban kita kepada orang lain. Jangan melulu menuntut hak-hak yang banyak apabila kita lupa mengerjakan kewajiban kita. Saya akhiri materi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.